Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. Oke, selamat malam sahabat Lentera, dimanapun, baik di pelosok apapun. Kami hadir lagi, telah menghadirkan 3 narasumber di studio. Izinkan saya Suanel selaku host akan membawa diskusi, obrolan dan dialog ini dalam rangka untuk mengedukasi dalam rangka eskalasi 2024. Baik, kita sapa dulu narasumber yang telah hadir di studio. Pertama kita ke ladies first dulu, yaitu Ibu Rahmat Nona. Selamat malam Ibu. Malam, Dipanggil Pak. Bu Nona ya? Ya. Dipanggil Bu Nona, selamat malam. Ya, selamat Bu Rahmat Nona adalah beliau merupakan caleg Provinsi Dapil 3 Sumbar, yaitu Agam dan Bukit Tinggi. Yang dengan bendera hitam, yaitu dari Partai Umat Besutan Amin Rais. Oke, berikut kita sapa lagi satu lagi narasumber kita. Tidak asing lagi, jangankan untuk Sumatera Barat, kawasan nasional, ASEAN mengenal beliau. Karena beliau saat ini sudah tanda koma berhenti mengharungi samudra yang ada di Republik ini. Kita sapa dulu beliau. Selamat malam Bapak Hargianto. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Hargianto merupakan caleg untuk provinsi dari Partai Nasdem dengan dapil 3 Sumbar, yaitu Agam dan Bukit Tinggi. Nanti kita akan berbincang-bincang. Baik, malam ini kita akan angkat tema peluang sirah untuk Sumbar 2024. Tanda kutip, sirah itu adalah Bukit Tinggi Agam, yaitu merah. Jadi keterwakilan Agam Bukit Tinggi untuk ke Provinsi Sumatera Barat. Oke, baik. Kita sapa lagi, kita mulai saja diskusi ini. Pertama dulu saya ke Pak Hargianto. Kalau biasanya di dalam internal partai dipanggil kakak, Pak ya? Kakak. Iya. Dipanggil kakak. Tidak lihat umur, pokoknya yang penting dipanggil kakak. Kita panggil kesayangannya kakak. Kesayangannya kakak. Oke, baik. Boleh saya memanggil kakak? Boleh. Oke, baik. Kakak Hargianto. Dalam bentuk ke Provinsi Sumatera Barat, ya, tentu ada dapil Bukit Tinggi dan Agam. Nah, selaku putra asli sirah, kira-kira apa yang akan dibawa, aspirasi apa akan dibawa, dan apa yang akan diperjuangkan ke tingkat provinsi? Karena kita lihat sendiri Agam tidak begitu baik-baik banget. Karena luasnya 1.500 km persegi kalau nggak salah, di mana di tengah-tengahnya ada kota Bukit Tinggi. Ya. Nanti ke Bukit Tinggi saya tanya ke beliau. Sekarang saya dulu ke Pak Hargianto, ke Kak Hargianto. Apa kira-kira yang akan Bapak bawa? Mudah-mudahan dijabah Allah duduk di provinsi untuk mengabdi di saat pulang kampung ini. Silakan Pak Hargianto. Iya, terima kasih sekali kakak. Wah, ya, baik. Kita mensosialisasikan kepanggilan kesayangannya dari Nasdem. Baik. Kita kalau di Nasdem itu nggak lihat umur, kita panggilnya kakak. Kakak. Untuk bisa mengakrabkan. Jadi sudah tidak lihat lagi latar belakang siapa, baik dari militer, profesional gitu. Makasih. Selamat malam pemirsa dimanapun berada. Nama saya Hargianto. Saya adalah pensiunan dari TNI Angkatan Laut. Angkatan Laut. 2021. Kalau lihat dari umur kita sudah cukup senior kan. Tapi penampilan? Ya. Tapi kalau dari istilah kita dari militer, saya sekarang jadi remaja lagi. Remaja lagi. Karena pensiunan remaja. Pensiunan remaja. Paling junior. Iya, jadi berangkat dari motivasi sebetulnya. Oke. Jadi karena rasa kecintaan saya gitu kan. Yeah. Kemudian karena rasa kebanggaan saya. Dan rasa syukur gitu kan, bahwasanya selama 35 tahun saya sudah mengabdikan diri secara profesional berkarir di dinas militer dari TNI Angkatan Laut. Yeah. Tentunya dengan berbekal pengalaman, kemudian disiplin ilmu kemiliteran, di mana saya pernah memimpin terakhir menjabat sebagai Komandan Lantamal 2 di Teluk Bayur. Ya, di mana itu adalah salah satu jabatan tertinggi saya dan sekaligus juga itu jabatan terakhir ya. militer.
Ini merupakan satu kebanggaan bagi saya sebagai seorang putra Minangkabau yang berasal dari Cingkariang. Ya, Cingkariang ya. Cingkariang, kan? Cingkariang. Banu Banampu. Jadi Kabupaten Agam. Oleh karena itu berangkat dari kecintaan saya tadi itu dan juga sebetulnya adalah secara profesional saya sudah selesai. Ya. Artinya sudah tidak ada lagi Ya. dalam hidup saya itu untuk mencapai profesi Ya. karena sudah selesai. Siap. Istilahnya well Baik. done. Dengan Baik. pangkat terakhir alhamdulillah menjadi seorang bintang 1. Kalau di Angkatan Laut disebutnya Laksamana Pertama. Laksamana Pertama. Kalau di Angkatan Darat itu biasanya dipanggil Brigjen. Brigjen. Kalau Angkatan Udara Marskal Pertama. Ya. Gitu. Nah kalau ini kita Laksamana Pertama, Ya. bukan Laksamana Raja di Laut ya. Ya. Itu lagu. Oke. Iya, Pak ya. Jadi karena kepingin mengabdi ini kuat gitu. Oke. Jadi Ya. karena sudah 35 tahun mengabdi kepada negara ya melalui TNI Angkatan Laut, sekarang saya sudah selesai. Sudah selesai. Saya digantikan oleh adik-adik saya sekarang. Ya, ya. Jadi kan memang selalu kita patah tumbuh hilang berganti. Jadi selesainya itu masih tanda kutip tanda koma di koma Pak ya? Selesainya kan hanya untuk di militer. Militer. Tapi kan kalau di seluruh Masyarakat, dunia gitu kan, ya. Kata-kata selesai pensiun ini tidak ada. Nggak Hanya ada. cuma ganti baju aja. Betul, betul. Dari Baik. tadi pakai militer kita menjadi sekarang menjadi petani, Ya. menjadi saudagar, menjadi nelayan. Gitu kan. Bahkan kalau di Jenderal MacArthur dia mengatakan tidak ada prajurit yang mati, yang ada cuma hilang saja. Gitu. Hilang saja. Ya, ya. Jadi berbekal itulah sebetulnya motivasi saya ingin mengabdikan diri kepada kampung halaman. Kebetulan saya berasal dari Agam. Agam, ya. Di mana Agam ini sebetulnya negeri yang indah. Oke. Negeri yang subur, Sepakat. negeri yang benar-benar kalau kita lihat di dalam peta Sumatera Barat, gitu, bahwa Agam ini kalau saya boleh mengistilahkannya adalah sepenggal surga yang jatuh ke muka bumi. Oke. Kenapa? Dia diapit oleh Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Dan negeri saya tuh dia ada di tengah-tengahnya itu. Cingkariang. Oleh karena itu melihat situasi yang ada hari ini, nah saya makanya ingin berkontribusi. Mudah-mudahan dengan pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan itu bermanfaat bagi negeri, terutama oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Agam dan Bukit Tinggi. Itulah kira-kira motivasi yang ingin saya bawa. Oke, baik. Sedikit Kak Argianto. Dengan sekian banyak masyarakat atau diistilahkan konstituen yang akan dibawa. Berarti Kak Argianto sudah mengantongi apa yang akan dibawa yang dibutuhkan masyarakat, apakah sisi infrastruktur, apakah irigasinya di dalam pertaniannya, apakah seni budaya pariwisatanya, karena yang dikatakan Sirah itu agak Bukit Tinggi potensinya demikian. Agak sedikit berbeda dengan teritorial laut gitu loh. Nah ini kan suatu hal yang luar biasa. Kalau seandainya diangkat isu laut itu bagi seorang Kakak Argianto biasa. Makanan harian ini bukan makanan harian. Kira-kira apa isu yang akan diangkat untuk mengangkat isu terkini dari daerah pemilihan Kak Argianto sendiri? Silakan Kak Argianto. Iya, jadi begini Kakak, kita harus kembali dulu kepada saya kan insya Allah kalau rata tangan waranca gitu ya. Uni Nona ya. Kalau rancak tangan waranca itu kan Allah mengizinkan, kemudian masyarakat juga merestui. Kita kan melihat dulu Pak, ini kan adalah legislatif. Kita bukan eksekutif. Jadi berbeda itu. Nah ini kadang-kadang ini ada di luar kan ada persepsi seolah-olah kalau kita legislatif maka kita membawa seperti kita eksekutif. Berbeda kalau eksekutif itu kan dia mempunyai program, punya anggaran. Gitu. Kalau kita berbeda, fungsi kita adalah legislatif. Kita menyuarakan gitu, ya bagaimana masyarakat tadi katakanlah membutuhkan dalam hal umpamanya kebijakan, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesejahteraan. Kita bisa melihat umpamanya kan ini umpamanya kok belum sejahtera di bidang ekonomi. Kita lihat gitu kan. Bagaimana dari sisi perundangan? Apakah mungkin ada yang perlu kita sempurnakan, kita revisi kembali?
Di bidang kesehatan seperti apa? Apakah seluruh masyarakat Sumatera Barat CQ-nya Agam ini Ya. sudah tercover dengan BPJS? Oke. Seandainya belum, pamannya Ya. gitu kan, maka kita sampaikan kepada eksekutif. Ya. Itu masyarakat kita ini masih ada yang mengajukan proposal kepada saya Oke. karena dia tidak memiliki BPJS sehingga dia tidak bisa mendapatkan fasilitas pelayanan dengan baik. Katanya begitu. Maka kita ini yang mengingatkan kepada eksekutif nanti siapapun yang akan menjadi bupati 2024 gitu kan, itu menjadi partner kita. Ya. Lalu dari sisi yang lain, namanya gitu kan, di bidang kelautan, Agam ini punya laut di Tiku. Ya. Nah, sampai sejauh mana ini umpamanya masalah tentang katakanlah nih Potensi nelayan. apa? Ya. Kan nelayan itu kan dibagi-bagi, ada nelayan tradisional, ada nelayan berdasi. Iya, ada nelayan modern. Bagaimana nelayan ini kesejahteraannya? Bagaimana dia izinnya? Ya. Mudah apa tidak? Sulit apa tidak? Itu. Baik. Kalau dia kesulitan kita bantu. Oke. Baik. Tuh. Nah, kemudian dari sisi pertanian, Mama kan kita lihat apakah ketersediaan pamannya pupuk itu cukup? Apakah mungkin dia harganya mahal? Maka kita akan bisa sharing nanti dengan pemerintah. Dari mana nanti ini? Apakah kita membiarkan pamannya petani yang katakanlah hari ini kita lihat yang sedih sekali nih. Saya barusan dari Gunung Singgalang tadi Pak. Ada seorang nelayan petani kita Pak ya. Jadi itu cabenya dibiarkan aja. Disebabkan? Mau tanya, bako ndak dipanen ko nyiak ya kan? Harga murah kok. Awak mengelesi kok ndak 15.000-nya. Membawa to dari Gunung Singgalang ke Padang Luar lah 50.000. Ada nampak ndak bisa leh. Jadi betapa sekarang ini kan jaminan apa namanya? Kesejahteraan petani kita ini kan kalau kita mau jujur hari ini kan di saat dia berharap mendapatkan keuntungan harga rendah. Nah, bagaimana nih caranya ini? Nah, inilah kita kan mungkin perlu bersama-sama. Jadi artinya legislatif ini dengan eksekutif ini partner ini. Partner, kemitraan ya. Nah, itulah makanya kita ini menyuarakan suara dari masyarakat yang heterogen kan. Ada petani, ada pedagang, macam-macam. Oke, baik. Nanti akan kita kupas lebih dalam secara teknis nanti apa yang paket yang akan dibawa, apa isu yang akan dibawa. Ini saya sudah memetakan. Ada beberapa dari Kakak Arianto lebih konsentrasi kepada pertanian dan kesehatan. Itu yang saya tangkap. Nanti akan kita bahas lagi. Ya, kelautan juga ada seberapa persen dari di Tiku ya, Kak Arianto ya. Baik, nanti kita bahas pada sesi berikutnya. Dulu kita berikan waktu kepada Ibu Rahmat Nona dari Partai Umat Besutan Amin Rais. Kalau beliau Besutan Abang Surya Paloh ya. Yang berbeda sendiri ya. Kakak Surya Paloh, baik, maaf. Kakak Surya Paloh. Akhir lama-lama saya terbiasa nih. Oke, baik, Ibu Nona. Di samping motivasi untuk maju ke provinsi selaku sebagai caleg dari Partai Umat. Ini boleh dikatakan partai baru, partai yang di luar parlemen sekarang, partai yang di luar pemerintah malah sekarang ya. Dengan dari Bukit Tinggi asalnya tadi, kira-kira untuk mengangkat isu apa yang diangkat setelah ada pemetaan di lapangan, apa yang akan dibawa ke provinsi dan apa yang akan dijual kepada konstituen nantinya. Saya nyalek lo kan begitu. Oke, siapa yang akan dibawa? Oke, silakan Ibu Nona. Makasih Pak. Sebenarnya tentang isu yang akan kita angkat ke provinsi nanti, saya sudah berkaca tentang banyaknya kejadian-kejadian di Dinas Perlindungan Ibu dan Anak. Ibu dan Anak, Iya, terlalu banyak konflik-konflik rumah tangga, itu KDRT ya dan segala macam ya. Nah, jadi dari situ saya berangkatnya. Ternyata banyak masalah-masalah yang belum tertangani. Banyak laporan-laporan dari para pengadu yang belum terselesaikan. Bahkan sampai ke provinsi pun belum terselesaikan, Pak. Nah, dari situ saya berangkat ya, bagaimana nanti saya bisa mengayomi, mengatasi masalah-masalah dilema rumah tangga. Karena dari angka perceraian itu bukannya menurun, Pak ya,
Ya. tapi meningkat. Ya. Oke. Nah, jadi terlalu banyak masalah-masalah yang terjadi. Oke. Mulai dari masalah terkecil Mm-mm. sampai masalah terbesar. Oke. Baik. Jadi gimana ya Pak ya? Ibu-ibu ini Pak, terutama yang banyak terjadi nih di kaum ibu-ibu ya Pak ya. Ibu-ibu ya. Beda ya dengan kaum bapak-bapak. Mm. Jadi kalau kaum ibu-ibu ini Pak, beliau banyak dilema. Oke. Bapak udah tahu kan sebenarnya ibu itu dia tugasnya lebih banyak daripada suami. Ya Pak ya. Ya. Nah, jadi timbul pemicu-pemicu dari hal yang terkecil bisa menjadi besar. Nah, di situ saya berangkat untuk menganalisa semua permasalahan-permasalahan. Jadi dari yang awalnya mereka hampir berpisah, dan akhirnya mereka bisa bersama lagi dan bisa damai lagi. Oke, sedikit tadi Bu. Kalau saya cermati yang ada sekarang, Partai Umat ini kan getol menggaungkan lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Benar. Nah, oke. Ya, sesuai dengan itu Pak. Ini dari sisi secara individu dilihat bahwasanya itu kan dari sisi kaum perempuan. Ya, juga dari kaum laki-laki. Nah, kaitan dengan dua itu seperti apa yang akan Ibu angkat ke DPR provinsi nantinya? Insya Allah dulu ya. Secara garis besar itu Pak, sekarang itu kan banyak permasalahan-permasalahan yang sangat bertentangan dengan adab, etika dan norma. Ya, oke. Nah, jadi saya bagaimana memecahkan masalah ini, ya, dari tadinya tempat hancur-hancuran orang-orang ini. Oke. Nah, akhirnya bisa berdamai lagi, itu yang saya akan usahakan itu Oh, gitu. sebenarnya Pak. Karena ini kan sesuai dengan semboyan ya Pak ya, semboyan umat. Jadi Jadi kita bagaimana gitu Pak, benar-benar berjuang keras lah gitu Pak. Oke. Dari semua partai gitu Pak ya. Saya benar-benar sangat menggaungkan gitu Pak ya. Apalagi saya seorang perempuan. Ya. Jadi perempuan itu kan sangat dibutuhkan di parlemen. Bagaimana dia mewakili suara-suara ibu-ibu, ya, terutama ibu-ibu ya Pak, ibu dan anak ya Pak ya. Nah, apalagi terjadi di lingkungan sekitar kita Pak. Ya. Banyak ya Pak ya. Jadi itulah Pak sebenarnya Pak. Akan diangkat ke permukaan. Iya, yang saya angkat ke permukaan dan termotivasi lah gitu Pak sebenarnya Pak. Oke. Baik, sedikit Ibu. Dari sekian banyak yang ada, kan tidak saja masalah. Jadi misalkan kezaliman itu kan bersifat general, banyak. Tidak saja di dalam satu kaum, tidak saja dalam satu bidang. Nah, sedikit saja kalau dari sisi bidang lain seperti apakah ekonomi, pemerataan ekonomi misalkan, pemerataan kebijakan, bagaimana apakah pelaku wisata, pelaku UMKM terzalimi atau bagaimana, itu kan banyak sisi. Nah, menurut Ibu seperti apa Bu? Sedikit saja. Jadi gini Pak, contoh ya Pak, masalah tentang ada kezaliman tentang kebijakan-kebijakan yang tidak banyak disetujui banyak orang gitu Pak. Oke, baik. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi dari kebijakan yang tidak diterima oleh masyarakat. Kita. Ya. Nah, bagaimana kita mengatasinya itu yang harus paling utama sekali. Jadi itulah semboyan kita Pak, semboyan umat, berantas kezaliman, tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Ya. Oke, baik. Sedikit saja Kakak Arjanto. Ya. Sedikit saja. Itu Kakak Surya Paloh menggaungkan restorasi, perubahan. Ada beberapa di situ perubahan. Perubahan yang seperti apa yang dimaksud itu yang diimplementasikan sampai ke bawah? Menurut Kakak Arjanto seperti apa? Restorasi itu baik seperti apa? Sedikit saja. Ya, jadi begini. Yang dimaksudkan dengan perubahan itu kan kalau di zaman Nabi Muhammad dulu. Ya, baik. Dari zaman jahiliyah pada zaman Madani. Kalau Ibu kita Kartini dulu kan dari gelap terbitlah terang. Nah, sekarang kan kita bisa melihat bagaimana keadilan itu hari ini menjadi sesuatu yang sangat penting di bangsa ini. Langkah apa penting, Pak?
penting sekali. Penting sekali. Iya. Oke, baik. Karena di mana-mana sekarang ini kan banyak orang yang merasa seperti yang disampaikan tadi kan terzalimi. Terzalimi. Di bidang hukum, Ya. umpamanya di bidang ekonomi, hari ini kan bukan lagi ekonomi kerakyatan, Ya. tapi kapitalis yang lebih Ya, dominan. kapitalis yang lebih dominan. Ya kan? Oke, baik. Kita koma dulu. Oke, baik. Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. Sebagai awal pembuka di sesi pertama, nanti kita akan bahas di pada sesi kedua. Kita bayarkan satu yang lewat ini. Baik, kembali lagi bersama saya Suarnal sebagai host, akan membawa lagi, akan membimbing lagi dalam diskusi malam ini. Perlu kami sampaikan, narasumber kami tadi sebenarnya adalah berempat, namun undangan kita layangkan kepada Bapak Firdaus yang dari caleg Partai Nasdem untuk Provinsi Sumatera Barat Dapil 3, akan tetapi terakhir malam ini disampaikan via WhatsApp, bahasanya minta di cancel. Ada apa? Hanya mereka yang tahu. Baik, kita kembali lagi dalam forum ini, diskusi ini. Di dalam ini ada, saya perkenalkan Bapak Fauzan Hafiz. Beliau sebagai ketua Partai Umat Kota Bukit Tinggi, ikut mendampingi calegnya yang maju untuk sebagai provinsi, akan tetapi beliau sendiri maju di DPRD Kota Bukit Tinggi. Oke, kita lanjut lagi. Pertama lagi saya akan ke kakak ya, ke kakak Argianto. Kalau ke Pak Fauzan saya bapak, ke Pak Argianto saya kakak. Tapi malam ini boleh panggil semua kakak. Kakak. ini udah mulai koalisi di luar parlemen. Ya, siap. Baik. Kak Argianto. Yeah. Tadi disampaikan ada juga mengangkat dari sisi pertanian, ada dari sisi kesehatan, kesejahteraan, termasuk juga ada kelautan, karena sebagian agam itu ada laut loh. Iya. Ada laut. Itu mungkin potensi-potensi yang belum kita garap atau belum tergarap barangkali. Oke, apabila nanti di DPR kan itu menyangkut dari pengawasan, penganggaran, kontrolnya itu kan pekerjaannya legislatif untuk bisa bermitra kepada eksekutif. Karena di dalam DPR itu bersifat kolektif kolegial. Makanya ada fraksi-fraksi, ada komisi-komisi. Kan begitu. Nah, menurut Pak Argianto, dengan sekian lama dah terjun di masyarakat, udah menginput, mungkin sudah pemetaan mapping, udah membanterisir kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan apa yang harus dilakukan seorang Kakak Argianto terhadap masyarakat, apalagi kampung halamannya, walaupun KTP-nya Jakarta ya Kak ya. Iya. Ya, tidak masalah. Oke, menurut Kak Argianto seperti apa yang akan diangkat ke permukaan? Silakan Kak Argianto. Iya, jadi mungkin saya sedikit memberikan semacam kayak pengertian gitu ya. Oke. Memang betul saya berangkat nanti insya Allah menjadi Dapil 3 ini. Dapil 3. Dapil 3 itu Agam dan Bukit Tinggi. Iya. Sesungguhnya sebetulnya tugas saya bukan cuma hanya memikirkan Agam dan Bukit Tinggi. Iya. Tapi sebetulnya adalah wilayah Sumatera Barat. Sama dengan kalau kita menjadi anggota DPR RI dari Sumatera Barat. Iya, memikirkan Indonesia. Kan? Yang mikirkan jangan cuma Sumatera Barat dong. Sabang sampai Merauke kejiwaannya. Ya. Gitu. Ini kalau kita bicara masalah lingkup wilayah tadi. Nah, maka itu berangkat tadi yang saya sampaikan bahwasanya Sumatera Barat ini tadi sudah saya sampaikan, saya mengibaratkan adalah sepenggal tanah di surga yang jatuh ke muka bumi. Nah, Sumatera Barat ini karena saya sebagai seorang perwira tinggi Angkatan Laut dan saya bekerja di laut, saya melihat bahwa Sumatera Barat ini adalah pintu gerbang pantai barat Sumatera. Iya, betul. Dan lautnya luar biasa. Tidak semua provinsi di Indonesia ini yang memiliki pantai laut yang begitu indah. Iya. Tetapi sayangnya dari sisi pembangunan ekonomi kelautan, yang walaupun kita melihat di sini Sumatera Barat sebetulnya punya potensi. Ini memang ini
perlu adanya sentuhan. Maka itulah tadi kalau saya nanti duduk menjadi anggota DPR Provinsi Sumbar, saya pasti akan memperjuangkan bagaimana pemerintah ini, eksekutif ini, Pak. Ini kalau nggak dimanfaatkan pantai Sumatera ini, Pak, kita rugi. Nah, makanya program yang ingin saya sampaikan sebetulnya bukan saya membuat program, tapi saya akan berkolaborasi dengan eksekutif, ya kan? Bagaimana pantai ini, potensi laut ini dimanfaatkan sepenuhnya kesejahteraan untuk Sumatera Barat. Paling simpel aja, Pak. Dari sisi pariwisata. Saya pernah memaparkan ini di depan Gubernur Sumbar, kemudian juga di depan anggota DPR. Saya sampaikan, Pak, kenapa kita tidak berpikir bangun saja dermaga panjangnya 500 meter di salah satu pantai barat Sumatera itu. Di situ bikinkan fasilitas rest areanya untuk kapal-kapal. Kalau seandainya itu disiapkan, maka apabila ada kapal pesiar yang standar penumpangnya 5.000 sampai 10.000, bayangkan 5.000 turis sekali datang, itu pasti akan tidak hanya di Padang. Dia pasti akan ke Payakumbuh, ke Bukit Tinggi, Batu Sangkar, ya, sampai kemana-mana itu, Pak. Jadi bagaimana kita untuk menarik pariwisata ini? Maka ini kita harus menyiapkan dulu infrastrukturnya. Nah, maka itu melalui kita menjadi anggota legislatif, kita sampaikan. Jadi membangun itu tidak hanya menjadi eksekutif, tapi kita sampaikan. Kenapa kok pembangunan ini hanya darat saja? Ini kan laut juga bagus. Belum lagi ikan tunanya, belum lagi lobsternya, belum lagi kepitingnya. Saya yakin ini host belum pernah makan kepiting Mentawai kan? Sudah. Sudah ya? Sudah. Gimana rasanya, Pak? Luar biasa. Luar biasa. Beda dengan yang masakan di darat. Beda. Ikan kerapu bagaimana? Ikan kerapu apalagi? Nah, padahal ikan kerapu di Sumatera Barat luar biasa, Pak. Tapi kan hanya kecil skupnya. Harusnya dia menjadi besar. Gitu. Nah, inilah makanya dari sisi kelautan. Nah, dari sisi pertanian gitu kan. Seperti yang kita lihat di beberapa provinsi yang lain gitu kan. Contoh hari ini kita lihat Bali. Bali itu gubernurnya sudah menyampaikan bahwa dia menyampaikan adalah menggunakan pupuk organik. Gitu. Pupuk organik murah, kemudian juga pasti kesehatan juga lebih baik, kemudian petani juga tidak sulit mendapatkan gitu kan. Kenapa tidak kita berpikir bagaimana kita menyediakan pupuk organik ini bagi masyarakat Sumatera Barat? CQ ini adalah kampung halaman saya, Agam. Siap. Gitu. Nah, inilah mungkin isu-isu yang kita akan sampaikan kepada eksekutif. Gitu. Baik. Kita ke Pak Fauzan dulu. Menurut kacamata Pak Fauzan, ini kan kita punya tema peluang Sirah untuk Sumbar 2024. Kaitannya adalah untuk legislatif. Nah, bagaimana korelasi antara Agam Bukit Tinggi untuk ke provinsi? Menurut pola kepartaian seperti apa? Silakan Pak Fauzan. Baiklah host dan juga kakak narasumber atau biasa saya panggil mama ini senior saya dan Nona ini sahabat di umat. Ya kita berharap kedepannya memang legislatif di Sumbar itu diisi atau digawangi oleh person-person ada bapak ada ibu mungkin ya perwakilan gender ini nanti kan kita nggak boleh bapak-bapak juga dari ibu kan 30% ya 30%. Kita berharap nanti juga ada 30% anggota DPRD Sumatera itu dari kalangan ibu-ibu dan kita berharap juga kompetensinya ini yang nanti kita jangan kita masyarakat memilih berdasarkan hal-hal selain kompetensi. Kalau kita lihat kompetensi itu yang utama gitu kan. Kalau kompeten tentu baik dan benar dan mampu sehingga kita bisa mengharapkan Sumatera Barat yang maju ke depannya. Sejalan dengan disampaikan oleh Mama tadi, tanah air kita ini lebih banyak air daripada tanahnya. Benar. Sepakat. Lebih luas. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia, kalau tidak salah itu ya. Sehingga kepulauan kita nambah terus dulu 13.000, sekarang jadi 17.000, kata juga masih terus bertambah. Kita nggak tahu apakah ada muncul pulau-pulau baru atau yang belum ditemukan mungkin. Mungkin dan mudah-mudahan semakin banyak sehingga semakin mengokohkan kita sebagai negara kepulauan. Dan suatu negara kepulauan itu potensinya apa? Itu air, tentu hasil alam yang ada di air selain juga potensi laut yang ada di dalam airnya itu kan. Ada dalam air. Dan sesuai yang disampaikan oleh kakak jenderal tadi,
nilai ikan tuna itu berapa, ikan kerapu itu berapa, belum kalau kita cita lobster atau kepiting mentawai. Saya pernah waktu itu makan di rumah senior juga itu Bapak Wali Kota Fauzi Bahar. Waktu itu kita diundang dikasih kepiting mentawai itu, belum pernah saya makan kepiting mentawai yang sebesar itu dan kepiting yang sebesar itu dan seenak itu. Biasa ya. Luar biasa. Dan apalagi itu ya kerapunya, kita biasa kalau kita ke wilayah pantai kita makan ikan kerapu itu kan sangat enak. Gulai masin kah di pesisir atau gulai ini di Pariaman sangat enak sekali. Dan tadi juga Kakak Jenderal itu menyampaikan ada rest area. Itu saya juga sangat setuju karena kita melihat, apalagi host kan juga orang biasa pelaut juga ini. Kalau lagi transit atau lagi bersandar di mana, yang banyak itu kan kita ngelihat kapal-kapal pesiar, apakah di bagian utara, Eropa, Amerika, kita melihat di Alaska itu kita melihat orang bersandar sebentar kapal pesiar, habis itu shopping, jalan-jalan. Itu suatu potensi pariwisata baru. Dan ini memang butuh dukungan legislatif, karena tanpa dukungan legislatif tentu budgeting untuk pariwisatanya akan susah. Sekarang kita melihat pariwisata ini misalnya kota Bukit Tinggi. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Bali, Bali pariwisata itu global agenda provinsi, bukan agenda apakah Badung, apakah Banjaran, Jemberana, semacam, bukan. Tapi memang suatu agenda yang dirancang dan dibuat untuk Provinsi Bali, dan kita memang sumber, kalau kita pengen memajukan pariwisata, kalau tidak didukung oleh legislatif di Sumber dan Gubernur, mungkin ini akan sia-sia. Dan Kabupaten Agam, kalau Bukit Tinggi memang kita tidak punya laut, tapi kita Agam kita punya garis pantai yang cukup panjang. Kalau seandainya memang bisa di wilayah Agam ini dibikin tempat sandar yang baik untuk kapal-kapal, apakah kapal pesiar, apakah kapal yang lain, atau kapal olahraga, ini akan sangat memacu pertumbuhan ekonomi di Agam, dan otomatis Sumatera Barat juga akan terbantu. Dan kalau kita lihat lagi, garis pantai Sumatera ini kan memang agak agak ekstrim ini. Yang ikut surfing ke wilayah kita di sini ini kan indah memang, itu Pak. Indah dan memang agak tantangannya tinggi, dan tentu ini orang-orang yang akan datang itu orang-orang yang memang yang bersemangat tinggi juga. Ini salah satu yang tidak dimiliki oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia. Itu karena hanya Sumatera Barat yang berada di garis pantai barat Samudra Hindia. Daerah paling ekstrim untuk petualangan laut. Betul. Di mana surfing di Mentawai itu juara satu dunia, masternya dunia di situ. Mentawai Nias. Sebaris dengan yang di Sumatera Utara tuh Pak ya. Baik. Berarti ada potensi yang belum tergali, yaitu potensi kelautan yang ada di Sumatera Barat. Baik, nanti kita angkat lagi ke permukaan. Saya balik ke darat dulu. Tadi saya dibawa-bawa ke laut kelihatannya. Karena sekarang saya ke darat lagi. Karena pemirsa, yang penting host nggak mabuk laut ya. Tidak mabuk laut. Pemirsa, kita tadi membahas kelautan. Pak Kakak Argianto, memang beliau jawarannya laut, dan ditambah dengan Bapak Fauzan Hafiz yang juga melalang buana tidak saja melalui udara tapi akan melalui juga dengan laut. Sharing, alangkah indahnya kebersamaan ini jika memang beliau-beliau ini ada di DPR. Baik, kita ke Bu Nona dulu. Bu Nona, itu tadi kan di laut. Sudah muncul dalam diskusi kita ini, ada potensi-potensi, kelihatannya ada kesepakatan antara Ketua Partai Umat dengan Kakak Argianto. Satu visi kelihatannya ini. Saya balik ke Bu Nana. Untuk mengangkat ini, kira-kira apa? Apa tadi keadilan, tegakkan keadilan? Berantas kezaliman. Berantas kezaliman. Apa yang menurut Ibu Nona sekarang yang terlihat yang harus kita angkat keadilan dan berantas kezaliman? Yang zalimnya apa, yang keadilannya apa? Silakan Bu. Yang pertama itu tentang kezaliman, tentang kebijakan-kebijakan yang tidak masuk di logika, terus yang kedua kezaliman dalam kehidupan berumah tangga. Terus yang ketiga kezaliman dalam keadaan bermasyarakat. Kezaliman dalam bermasyarakat. Emangnya dizalimi masyarakat seperti apa menurut pandangan Ibu? Gini Pak, sekarang itu kan banyak contoh kejadian kemarin. Itu di daerah
Cimarasok. Mm. Saya juga baru dapat kabar kemarin, Pak. Oke. Jadi kemarin itu ada pemukulan sepasang remaja muda-mudi yang dihakimi lah gitu, Pak ya. Oke. Dihakimin itu maksudnya mereka itu hanya berboncengan cuman, Pak. Berboncengan malam tanpa melakukan perbuatan asusila. Oke. Jadi yang ini yang si pria ini dihajar babak belur, Pak. Nah, jadi setelah saya mendapatkan menggali, jadi ternyata mereka ini yang si oknum sebuah oknum kelompok lah, kelompok-kelompok tertentu. Mereka telah salah kaprah gitu loh, Pak. Jadi makanya saya ini nanya sama mereka, Pak. Apakah yang dizalim ini, apakah mereka melakukan perbuatan asusila? Kalau seandainya kita melihat mereka melakukan perbuatan asusila, kita tidak boleh langsung menghakimi. Ya, jadi kita interogasi dulu, ya kan? Jadi itulah yang terjadi, Pak. Ada kesalahpahaman gitu, Pak. Jadi dari situ kita berangkat. Jadi terlalu banyak kejadian-kejadian di masyarakat yang di luar logika kita nih, Pak. Oke, intinya sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat? Apakah ada kecenderungan, karena begini, suatu referensi, sekarang ini orang, kalau dulu kita berbaur dengan siapa saja. Nah, sekarang kan jangankan kita punya Rubicon, ya, punya motor butut aja dibikin komunitas sekarang. Nah, sebenarnya dengan pengelompokan masyarakat nih, apa terapi yang pas buat masyarakat untuk jangan cepat mudah terpancing. Betul. Di samping itu tanggap dari pemerintah, tanggap dari aparat. Sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya, Bu? Di masyarakat kita ini begitu sensitif kan, Bu? Iya, sangat sensitif. Jadi kalau menurut saya sih, Pak, minimnya pengetahuan. Minimnya pengetahuan. Pertama, baik. Ya, minimnya pengetahuan, minimnya agama, minimnya adab, minimnya didikan. Ya, kita kan berangkat keluar itu kan dari didikan dari rumah, Pak. Nah, jadi bagaimana kita yang dari rumah ini mengayomi keluar. Ya, jadi bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ya, bagaimana supaya mereka tidak sensitif di luar sana. Ya, lebih kita harus bisa membuka cakrawala mereka. Ya. Nah, jadi dari situ saya berangkat gitu, Pak. Terlalu banyak kejadian-kejadian yang di luar logika gitu, Pak. Apalagi sekarang ini kan banyak gitu, Pak, yang anak-anak muda sekarang apa namanya? Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, Pak, semua ada di tangan. Ya. Jadi karena mungkin mereka ini salah mengambil persepsi dari yang dilihat. Nah, jadi mereka cara berpikir mereka lebih ekstrim tanpa bijaksana terlebih dahulu ya. Nah, itu saya berusaha untuk memahami itu untuk kepada pemuda-pemuda ini, Pak. Baik. Sekarang saya ke Kakak Argianto. Kak Argianto, dengan telah dilihatnya potensi Bukit Tinggi, tentu tidak terlepas tadi Kak Argianto mengatakan jangan kita hanya mikir ke Bukit Tinggi, Agam Sumatera Barat harusnya kita pikirkan Tuan D nanti, Pak. Nah, saat ini menurut Kakak Argianto strategi positionnya untuk Bukit Tinggi yang akan diambil seperti apa nanti kebijakan? Insya Allah saja Kakak Argianto dipercaya dan dijabah Allah duduk. Nah, apa yang kan Bukit Tinggi ini kan seperti apa ingin Kakak Argianto? Nanti akan saya tanya lagi, Agam, silakan. Ya, jadi sebetulnya saya berangkat dari bagaimana kita ingin membangun suatu wilayah. Membangun suatu wilayah itu kan tentu dasarnya adalah kalau dari sisi militer, itu kita ada dua, Pak. Pertama itu adalah threat, ancaman ya. Yang kedua itu adalah need, kebutuhan. Nah, sekarang kita kembali pertanyakan, Sumatera Barat ini sebetulnya harus ada dulu, Pak. Istilah itu satu pemikiran yang sama gitu. Mau dibawa kemana Sumatera Barat ini? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau 20 tahun lagi. Jadi siapapun yang menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi bupati, ini menjadi salah satu kesepakatan bersama.
Apakah kita ingin Sumatera Barat ini menjadi negeri industri, negeri pertanian, atau pariwisata? Sama seperti di Amerika. Amerika itu dia setelah tidak ada lawan lagi, Cold War selesai, maka Amerika mengatakan ancaman sekarang Amerika itu adalah terorisme. Maka seluruh negeri itu mengacu bagaimana dia memerangi terorisme itu, global war seperti itu. Karena kembali lagi, konsensus ini harus kita bangun bersama-sama. Kalau perlu kita adakan seminar, mengundang akademisi, semua kelompok elemen bangsa Sumatera Barat ini, mari kita sama-sama pikirkan. Baik, ada yang menarik juga Kakak Argianto. Kalau memang ada suatu konsensus. Jadi sekarang kan DPR legislator kan legislasi kan lagi berjalan ini. Tapi tol aja 15 tahun loh, Pak. Ya, ini kembali lagi menurut Pak. Kakak Argianto seperti apa? Dari sisi kualitas, maaf ini, dari sisi kualitas siapa yang menjadi pilot kan gitu. Maksud Bapak minta maafnya ke siapa, Pak? Saya kan menanya saja. Kan jangan mancing-mancing dong Kakak ini. Cuman saya nggak mau nih. Kita kan pernah di laut mancing juga, Pak. Baik. Tapi ini maksudnya begini Pak, saya hanya memberikan pengalaman saya. Jadi membangun sesuatu itu, sama lah kita laki bini gitu Pak. Ya kan kita gimana nih? Keluarga mau kita apain kan gitu. Arahnya kemana? Kemana ya. Nah inilah gunanya pemimpin itu dicari orang yang cerdas, berwawasan luas, dan dia memang istilahnya punya visioner itu. Inilah yang dibawa oleh calon presiden dari Partai Nasdem, Pak. Anies ini dia membawa perubahan. Indonesia mau dibawa kemana? Nah maka itu kita menyarankan, Bukit Tinggi ini kan bagian dari Sumatera Barat. Nah, barometer malah Pak. Iya, jadi maka itu kan kita melihat Sumatera Barat ini konsennya mau kemana. Maka nanti setiap gubernur-gubernur ini dia bolehlah dia punya kreasi, ya kan? Tetapi jangan keluar dari frame yang sudah disepakati bersama. Nah, oleh karena itu Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 kota mengambil bagian yang tidak boleh overlap. Sedikit gitu, Kakak Argianto. Berarti sekarang dengan tidak ada belum adanya konsensus atau masih ngambang konsensus, apalagi dengan adanya era reformasi sekarang, kepala daerah ini partai biru, kepala daerah ini partai merah, ini partai putih ini partai hijau, berbeda lagi. Belum bagaimana mengadakan konsensus? Apakah ada sisi itu dilihat saat ini di Sumatera Barat? Menurut Kakak Argianto gimana? Ya, jadi kan kita begini Pak, jadi melihat Sumatera Barat itu sekali lagi saya katakan, kalau kita ingin Sumatera Barat ini berlari kencang Pak, maka kita bangun bersama-sama. Pasti. Setelah nanti pilkada, kita istilahnya bersama-sama. Kan? Makanya tadi kan dikatakan Bukit Tinggi bagaimana? Nah, saya kembalikan lagi, kalau Bukit Tinggi ini wali kota dan masyarakat sepakat ini adalah kota pariwisata, maka program yang harus dibangun oleh wali kota, oleh masyarakat, oleh kepala dinas, oleh masyarakatnya Pak, ini bagaimana memperbaiki infrastruktur, ya kan, yang menunjang kepada pariwisata. Ya kan? Bagaimana sikap masyarakatnya, ya kan, hospitality-nya bagaimana, karakternya bagaimana. Jangan kita mengatakan Bukit Tinggi pariwisata, tapi orang maaf nih, yang ada di pinggir jalan. Minta maaf ke siapa Pak? Bukan, ini kan faktanya nih Pak. Siap. Fakta kan, kita parkir bawahnya Pak, tapi tidak ada aturan yang jelas oleh pemerintah. Berapa tarif parkirnya, kepada siapa yang membayar. Contohnya, bagaimana kebersihan toilet. Kan kita ingin Sumatera Barat ini maju. Jangan sampai kita mau buang air kecil, mencari tempat pun susah, ya kan? Bagaimana kalau kita lihat di daerah lain, mereka itu istilahnya bersama-sama. Nah inilah saya bilang tadi, kalau membangun itu kita kembalikan dulu, ya kan? Apakah ini Sumatera Barat, katakanlah suatu saat nih Pak, kita ada semacam seminar, tentukan dulu Sumatera Baratnya adalah Sumatera Barat yang bagaimana, dibawa kemana gitu. Berangkat dari situ kan. Nah kita ini dari legislatif ini mendorong. Kalau mamanya dia keluar dari frame itu, ya kita tentu ingatkan. Pak Gubernur, Pak Bupati, daerah Anda ini potensinya sebetulnya adalah potensi pertanian. Sebaiknya ya pembangunannya ya mestinya kan irigasi, ya kan, bagaimana memintarkan orang gitu. Jadi nanti insya Allah nih Kakak Argianto. Amin Pak. Kalau saya akan duduk nanti Bapak akan kakak akan begitu ke gubernur, ke wali kota ya? Pasti, insya Allah. Pasti. Oke. Sedikit saja ke Pak Fauzan.
konsensus seperti apa bagusnya untuk Sumatera Barat 2024 seperti itu yang diharapkan? Kita harus menyadari sebelum kita berpartai, Ya. kita adalah warga Sumatera Barat, orang Minang yang tinggal hidup di sini, lahir di sini dan mempunyai cita-cita seperti apa Sumatera Barat, seperti apa orang Minang itu ke depan. Dan harus kita pahami, jangan kita juga kisruh, rusuh, kejadian apapun ya, jangan memancing kita untuk berpecah-pecah. Ya. Karena berbeda partai mungkin kepala daerahnya barangkali? Bukan saja karena berbeda partai, tapi mungkin berbeda pandangan. Berbeda pandangan, oke. Kalau kita hampir sama lah latar belakang kita. Rantau, kita pulang. Sama-sama. Dan kita memang mencita-citakan bagaimana Sumatera Barat ini, Bukit Tinggi Agam ini, kedepannya itu maju seperti apa. Kita sudah melihat bagaimana saat ini di dunia lain itu seperti apa kehidupan. Sekarang kita di sini kan kehidupan kita mungkin kehidupan orang di tahun 1900 atau di tahun mundur ke belakang berapa jauh gitu kan. Dari segi pola pikir, dari segi bagaimana konsep untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat. Kita jauh tertinggal, mungkin puluhan tahun atau mungkin juga hampir 100 tahun. Dan ke depan bagaimana kita sama-sama memahami kita dalam kondisi seperti ini. Untuk merubah ini kita tidak bisa sendiri-sendiri, harus bersama. Jadi kerjasama seperti apa kita lakukan? Tujuan kita semua ya berpartai, tujuan kita kan bagaimana kesejahteraan berkeadilan itu di semua masyarakat bisa dicapai. Bukan karena kita partai A, kita pengen partai A kita makmur, partai B tidak. Kita kan juga yang namanya hidup ini kan, apalagi kita sudah berumur ini, dulu saya makan 4 piring, 5 piring. Sekarang 1 piring udah cukup. Gitu. Apalagi kita cari banyak-banyak. Oke, baik. Kita koma dulu. Oke, baik. Pemirsa Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. Kehangatan masih kita dapat di malam ini. Kita akan masuk sesi berikutnya. Kita biarkan satu yang lewat ini. Selamat malam pemirsa Lentera Rakyat Official. Kembali lagi bersama saya Suwanal sebagai host akan melanjutkan diskusi dan edukasi kita pada malam ini. Tadi terkomakan kepada Bapak Fauzan. Saya tanya Pak Fauzan, kita tidak usah jauh-jauh berbicara Sumatera Barat. Sumatera Barat, dapil beliau-beliau ini. Kita kota kecil saja. Menurut Pak Fauzan, Bukit Tinggi PAD-nya itu adalah dari pariwisata. Tanda kutip pariwisatanya. Yang pariwisata ini kan adanya wisatawan. Setelah itu turun ada wisatawan domestik, wisatawan lokal. Turun lagi wisatawan antar kota dalam provinsi atau di luar provinsi. AKDP ya? AKDP, antar kota dalam provinsi. Nah, ini disebut juga wisatawan. Ini juga bisa menghidupkan ekonomi masyarakat. Ditambah lagi dengan 3 objek, jam gadang, kebun binatang, panorama dengan lubang Jepangnya. Nah, seandainya ini demikian, serupa demikian, Pak Fauzan selaku Bacalek dari Kota Bukit Tinggi, untuk Bukit Tinggi, batas Bukit Tinggi saja Pak, jangan Bapak lewat-lewat Bukit Tinggi, karena agam dari wilayah beliau. Ya. Bukit Tinggi Agam juga masuk ke wilayah. Beliau boleh masuk Bukit Tinggi Agam, kalau Bapak tidak boleh masuk Agam. Menurut pola pikir, pola pandang dari Pak Fauzan, pariwisata seperti apa Bukit Tinggi yang pas? Silakan. Baiklah, host. Jadi tadi host berusaha untuk membatasi saya untuk tidak berbicara keluar dari konteks Kota Bukit Tinggi, karena saya yakin host tidak mau saya berbicara terlalu panjang, karena saya akan berbicara panjang mengenai ini. Karena tidak akan mungkin kita bicara pariwisata tanpa membicarakan Agam, tanpa membicarakan Pariaman, Padang Pariaman, Padang Ibu Kota atau Pulau Sumatera atau regional. Kalau seandainya kita bicara pariwisata, regional kita harus aman. Kalau terjadi perang di Timor, perang di Papua, perang di Filipina, perang di Semenanjung Malaysia, itu tidak akan ada orang datang ke Bukit Tinggi. Bukankah itu Kakak Jenderal? Karena kalau tidak aman, kita juga memahami bagaimana ketika terjadi peperangan di wilayah Rusia, pesawat
Malaysia kena tembak di situ jatuh, kan orang tidak akan. Jadi kita perlu kawasan regional yang stabil, regional yang aman. Wilayah negara kita aman. Kalau negara kita tidak aman, orang juga tidak akan mau ke Bukit Tinggi. Jadi kita butuh stabilitas dulu dan kita butuh sarana prasarana. Untuk menuju Bukit Tinggi, kalau orang datang dari luar negeri ya pakai pesawat atau pakai kapal, tentu butuh jalan yang bagus dari bandara sampai ke sini. Dan kita dulu juga pernah sudah sampaikan, kalau kita mau memajukan ke Agam ya, ini keluar sedikit kita masuk ke Agam. Kalau kita dari bandara datang ke Bukit Tinggi, nginap di Bukit Tinggi, dari Bukit Tinggi ke Maninjau, itu kita akan melewati mulai sampai ke Pantas, ini udah belok-belok, belum kelok sampai Pulau Ampek. Tapi kalau kita dari bandara, kita menuju Pariaman, lurus jalannya dari Pariaman menuju Lubuk Baswong, lurus jalannya, lurus menuju Maninjau, lurus jalannya. Itu akan sangat family friendly lah dengan anak-anak, dengan ibu-ibu, aman perutnya. Kalau dari Bukit Tinggi ke bawah itu jalan belok pasti. Saya sudah berapa kali membuat teman dari luar negeri, mereka udah nggak kuat, belum nyampe kalau sampai Pulau Ampek mereka udah muntah-muntah. Karena mereka biasa jalannya mereka mulus sekali, lurus. Kita itu yang tidak kita punya. Ini bisa jadi suatu tantangan, tapi kadang orang kita juga tidak paham. Mungkin driver yang membawa mobilnya nggak paham. Kalau orang nggak nyaman dengan jalan seperti itu, dan mereka dengan kecepatan yang tinggi, sehingga makin tidak nyaman. Jadi banyak orang yang saya sepakat itu, yang trauma. Saya mengalami beberapa kali ada tamu saya datang, saya ajak jalan di situ, kebetulan saya bawa mobil pelan-pelan, tapi mereka masih mual, masih muntah. Jadi ini harus kita pikirkan. Bagaimana orang nyaman sampai di Bukit Tinggi dulu. Yang kedua, kapasitas kita Bukit Tinggi ini 17 km persegi, karena 25 km persegi dikurangi ngarai 8 km persegi, itu sangat kecil sekali. 1/4 saja warga kota Pekanbaru datang ke Bukit Tinggi, udah macet, udah penuh Bukit Tinggi. Betul. Jadi kita memang, wilayah kita kecil. Konsep pariwisata seperti apa yang mau kita bikin? Kalau kita bikin seperti sekarang kan, setiap lebaran, setiap tahun baru, setiap liburan, itu kan penuh dan nggak jelas apa yang mau dilihat orang lagi di Bukit Tinggi. Jadi kita memang harus bikin aturan, misalnya membatasi saat-saat liburan itu harus kita batasi. Nggak bisa kita tampung. Membatasinya bisa dengan tarif hotel yang kita naikkan, atau memang kita sudah mengarahkan nanti jangan nginap di Bukit Tinggi saja. Ini juga ada 50 kota, Payakumbuh, ada Padang Panjang, ada Batu Sanggar, sehingga ada pecah konsentrasi. Kalau sekarang kan numpuk. Jadi begitu kita masuk Bukit Tinggi, stuck, udah nggak bisa bergerak. Ini kan pasti orang akan trauma untuk datang lagi berikutnya ke Bukit Tinggi. Mereka tidak akan mau datang lagi. Jadi kita bagaimana untuk memecah konsentrasinya itu, dan seperti disampaikan oleh Kakak Jenderal tadi, pariwisata di Sumbar itu juga bukan cuma Bukit Tinggi. Jadi kita sekarang bukan mau mengurangi orang datang ke Bukit Tinggi, tapi bagaimana orang datang ke Bukit Tinggi nyaman dan kita pecah konsentrasi. Karena kita tidak bisa melarang orang datang ke Sumatera Barat. Jadi nanti mungkin alternatif lain apa lagi yang bisa dilihat orang di Sumatera Barat. Bisa tadi sudah sampaikan ada Pagaruyuang ya. Sekarang alhamdulillah di Batu Sanggar juga sudah ada hotel yang bagus. Sawalunto, waktu dimulai dari wali kota Pak Amrando sudah dicanangkan wisata tambang. Bagaimana sejarah pertambangan, bagaimana dulu juga di Sawalunto mungkin ada sekitar 6.000 orang Eropa tinggal di situ. Dan sekarang juga ada dibikin pacuan kuda baru, walaupun di Bukit Tinggi Agam ini ada pacuan kuda yang tertua di Indonesia, umurnya sudah 134 tahun. Itu sudah sejarah panjang, sudah lebih tua daripada Republik ini. Dan ini pengembangan ke depan bagaimana? Nanti saya juga tertarik informasi dari Kakak Jenderal itu sampaikan di wilayah Agam, wilayah Baso itu ada tanah. Nah, peluang apa yang bisa kita bikin di situ selain tadi misalnya mungkin ada pengen bikin kebun binatang, taman safari. Nah, satu potensi yang juga kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah di Indonesia, budaya, tradisi pacuan kuda ini sudah sangat tua umurnya. Dan ini adalah olahraga atau tradisi atau budaya di dunia yang digemari banyak oleh orang Eropa, terutama orang Inggris, orang Prancis, juga orang Australia, atau turis Asia juga, orang Jepang, orang Hong Kong itu juga sangat hobi pacuan kuda. Dan tidak ada salah kita bikin alternatif kegiatan apa yang bisa kita bikin di wilayah Bukit Tinggi Agam, di wilayah Sumatera Barat, sehingga
pariwisata di Bukit Tinggi ini bisa semakin baik, semakin layak jual. Terus sekarang mungkin kita sepakat tidak layak jual lagi. Di depan jenuh seperti ya. apa? Udah jenuh seperti apa? Misalnya wisata kuliner juga seperti apa gitu. Terus sekarang kan kita juga merasakan ya, kita mungkin ya, saya mungkin termasuk yang paling muda dengan Nona dibandingkan host dengan kakak ini kan. Dulu makan di Kota Bukit Tinggi sangatlah nikmatnya. Terus sekarang berkurang. Berkurangnya kenapa? Karena banyak chef-chef atau koki-koki atau tukang masak ini dibawa keluar Kota Bukit Tinggi. Saya Nona sendiri dulu ya keluarga punya restoran rumah makan yang mungkin sangat enak di zaman itu, saya kecil biasa makan di situ. Jadi legenda. Tapi sekarang tidak ada. Dan yang lain juga banyak kita lihat seperti itu. Jadi bagaimana kita menimbulkan kembali juru masak yang handal di Bukit Tinggi ini, sehingga orang benar-benar mencari makanan yang enak itu ke Bukit Tinggi. Sekarang orang nyari makanan Minang, masakan Padang atau masakan kita yang enak itu tidak di Bukit Tinggi, tidak di Sumatera, malah di luar daerah. Di Jakarta, di Bandung, di Bali. Jakarta namanya Pangeran Mudo. Nah, itu yang kita alami. Jadi sekarang kita degradasi, kita sebenarnya sudah hilang dari yang kita selalu ceritakan, bahwa makan nasi kapau yang enak. Banyak di Jakarta sudah enak nasi kapaunya. Di sini malah agak kesulitan kita mencari variasi yang kita inginkan. Jadi kita memang harus fokus kembali, evaluasi, kita lakukan perbaikan-perbaikan terhadap apa hal-hal yang memang perlu kita perbaiki. Jadi kita tidak nostalgia saja. Dan kita mengalami memang ya seperti kakak bilang tadi, kita memasuki zona jenuh dalam kepariwisataan. Zona jenuh dalam pariwisata di Bukit Tinggi. Sekarang orang datang ke Bukit Tinggi pergi lihat macet lagi. Setiap ada hari-hari besar nih. Dan yang harus kita ketahui, penuhnya fullnya orang di Bukit Tinggi itu kan cuma berapa hari dalam 1 tahun. Nah, sekarang bagaimana supaya di hari-hari yang lain juga, dan saya pernah waktu ada kesempatan kuliah dulu, saya pergi ke Florence di Italia. Di situ ada ungkapan, ada kata-kata yang every day is holiday. Kita setiap hari melihat memang seperti hari besar, hari liburan, karena orang ramai datang setiap hari. Kalau kita di sini kan ya Lebaran, Tahun Baru itu atau hari libur bersama itu yang di hari-hari lain kita ya tidak. Momen-momen tertentu berarti. Evaluasi, refocusing, dan create hal yang baru. Jadi itu mungkin yang kita inginkan ke depan. Oke, baik. Saya ke Kak Argianto. Kak Argianto, agam ini luas loh. Ada agam timur, itu ada agam utara, agam barat. Wilayah barat. Ini sangat luas. Nah, kalau dilihat sekarang ini, apakah sudah terpola belum dari sisi infrastrukturnya? Karena ini kan bisa menjadikan agenda nanti ke depan. Karena kita melihat dari satu konsensus, ada lagi keterikatan apabila nanti sudah di DPRD Sumatera Barat, itu kita tidak bicara saja masalah agam dan Bukit Tinggi. Bukit Tinggi tadi disampaikan oleh Pak Fauzan begini loh. Kalau saya pendukung pemekaran wilayah agam. Pemekaran wilayah agam, oke. Nah, kira-kira agenda seperti ini bagaimana menurut pandang dari Kak Argianto? Otomatis saya bisa mencatat, bisa melihat bahasanya bisa lah dari seorang Laksamana pertama. Ini daerah teritorial kecil kok. Agam Bukit Tinggi kecil, 2000 km atau itu sampai 1235 km paling. Kan kecil sekali kalau dibandingkan dengan Sidoarjo, kan gitu loh Pak. Nah, menurut Kak Argianto strategi seperti apa bisa mengangkat agam dengan konteks Bukit Tinggi juga ngikut di dalamnya? Karena Bukit Tinggi itu di tengah agam. Nah, konsep seperti apa akan dibawa nantinya? Silakan Kak Argianto. Ya, jadi yang pertama yang harus kita lihat seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Fauzan. Begini. Satu ketika saya berangkat ke Singapura, begitu turun dari pesawat, kita masuk ke bandara itu. Kalau di kita mungkin ya di Bandara Soekarno-Hatta, semua fasilitas itu sudah ditemukan digital. Begitu keluar dari bandara, itu semua kita diservis oleh pengarah. Mau kemana, naik taksi segala macam, oh taksi di sini. Gitu kan? Taksi itu sudah langsung antri, berdasarkan nomor urutnya kita masuk. Kita nggak bisa milih lagi. Sudah nggak bisa milih lagi. Langsung naik ke taksinya,
kita sampaikan kita mau kemana, saya mau ke hotel mana. Ya. Di sana sudah pakai GPS lengkap gitu, taksinya dengan sangat terampilnya. Saya mau ke hotel Saripan Pasifik gitu. Di Avenue nomor 43, dia langsung masukkan saja Avenue 43, tek, keluar. Selama dalam perjalanan itu, taksi itu bukan luar biasa sekali. Jadi kita tanya bagaimana tadi di perjalanan, nanti malam kira-kira mau makan di mana, kemudian berapa hari di sini, gitu kan. Ini supir taksi ini seperti sudah kayak diberitahu, kayak guide, di briefing begitu kan. Ya. Kalau kita mau tanya, kalau makanan yang enak di sini di mana ya? Oh, di situ ada. Lau Pasak, di situ ada orang jual sate. Nah, begitu. Jadi betapa Singapura ini dia mengerti betul menservis. Nah, kembali kepada tadi saya bilang tadi kan. Ke servis. Ya. Agam ini kan ada agam barat, ada agam timur. Ya. Nah, saya beberapa kali turun ke lapangan, seperti di Matua itu kan. Mereka mengeluh sekali. Ya, Matua itu kan. Kalau nanti Matua jadi anggota DPR, mohon Pak, jalan ini harus mulus Pak. Karena hari ini banyak berlubang-lubang. Iya betul. Ya kan? Betul. Bahkan menurut yang kita terima di berita itu banyak yang jatuh, ada yang luka, bahkan ada yang korban. Kecelakaan tunggal. Ya kan? Ini contoh. Maka ya kita juga harus bersama-sama itu bisa bilang tadi kan. Sumatera Barat ini kalau tidak salah APBN-nya sekitar 6 triliun ya. Maka jalan provinsi itu adalah tanggung jawab dari Pak Gubernur. Ya. Nah, seperti kemarin saya ke Luwu Basuang, di situ ada jembatan. Ya. Harusnya jembatan ini sudah tidak ada masalah. Sekarang jembatan itu lucu. Jalannya lurus tapi ada naik begini kan? Begini. Ya. Meninjau, Pak? Bukan, dari arah ke Luwu Basung. Arah ke Luwu Basung di meninjaunya. Ya. Nah, kita tahu dari Pak Bupati bilang itu bukan tanggung jawabnya dia. Tanggung jawabnya gubernur. Ini salah satu contoh. Nah, harusnya memang kita berharap jalan di Sumatera Barat ini tidak boleh lagi seperti itu. Bahkan ini kakak kandung saya kemarin datang dari Jambi, Lebaran kemarin, di Sijunjung itu pecah bannya. Gara-gara hari hujan, lubangnya tutup air, dia malam-malam lewat, dia bukan orang lokal, ya kan? Naik mobil Avanza, bannya pecah. Untung ada korbannya. Kita tidak pernah jumpakan hal ini di luar negeri. Bagaimana safety keamanan ini. Nah, ini yang saya bilang tadi Pak. Pertama infrastruktur ini jalan dulu. Paling nanti pengaspalan tuh di ujung jabatan barangkali Pak. Udah mau nyalon lagi baru diaspal barangkali enggak Pak? Ya, ini kan kembali lagi Pak. Nggak usah minta maaf Pak. Iya. Ya kan saya menyampaikan ini keluhan. Saya sebagai seorang katakanlah yang mendengarkan saja. Gitu. Saya catat Pak dari itu kan gitu. Nah, berikutnya setelah infrastruktur jalan, kembali lagi Pak. Kita kan ingin agam ini concernnya kemana? Gitu. Kalau lihat dari tanahnya kan dia lebih cenderung kepada pertanian. Pariwisata ada Danau Meninjau. Tapi hari ini Danau Meninjau sendiri kan sekarang ada persoalan. Bagaimana mereka menertibkan keramba ikan. Kalau menurut kajian yang saya tahu itu minimal harusnya maksimal 7.000 keramba. Hari ini kalau tidak salah 17.000 lebih. Ada 10.000 keramba lagi yang harus dihilangkan. Sampai hari ini kan belum selesai. Kita tahu pusat juga sudah turun tangan untuk menyelesaikan. Sudah diambil alih ya. Harusnya kan Danau Meninjau ini kan tempat pariwisata. Kalau di luar negeri ini nggak ada mungkin keramba begitu. Nggak boleh ada keramba. Benar nggak? Iya benar. Nah, betapa indahnya harusnya. Betul. Tapi bagaimana juga ya? Karena masyarakat kita ini di sekitar Danau Meninjau memang mereka hidupnya sumber dari sana. Inilah harusnya kan memang secara konsisten pemerintah nggak boleh istilahnya bukan membiarkan sesuatu yang katakanlah salah dibiarkan seterus demi untuk katakanlah nih untuk pencarian. Tetapi kan harusnya kan tidak boleh dong melanggar aturan. Alternatif lain. Harus ada alternatif yang lain. Baik. Tadi dari sisi pengawasan atau controlling istilahnya itu Pak, jarang pengambil kebijakan tuh yang mau mengambil kebijakan yang tidak populis karena akan mengurangi elektabilitasnya. Nah, menurut Kak Argianto gimana? Itu kan resiko Pak. Sebenarnya kami sebagai seorang katakanlah pelaut, kita kan sama pelaut ya kan. Sebagai seorang pelaut itu kan, pelaut itu yang hebat itu apabila dia tercipta dari ombak yang ganas Pak. Betul. Tapi kalau cuman hanya dari kolam renang saja nggak ada tantangan kan gitu. Bukan pelaut, ya kan? Nah itu, jadi memang seorang gubernur, bupati gitu Pak, itu kan ada risiko. Pada saat dia memang harus mengambil keputusan, ambil keputusan. Tapi kita yakinilah seperti yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Kalau kita berniat baik,
berbuat baik, maka insya Allah kita akan baik. Ya. Tapi kalau sudah niatnya mungkin mohon maaf Ya. pilih kasih, ntar sajalah Ya. dulu, ini sajalah dulu. Padahal di sini sudah ada jalan yang berlubang, Ya. sudah ada orang protes, ada korban, belum juga diperhatikan. Tapi niat baik, kemauan baik, Ya. ada satu yang ada menjadi kecenderungan, Pak. Ya, gimana? Takut nggak dipilih lagi gitu loh. Nah itu sebenarnya risiko, Pak. Oh, Ya, Jadi Jadi risiko, kalau pejabat itu risiko, kan, Pak. Bagian dari ombak tadi ya. iya. Jadi kan kita menjadi seorang pejabat itu kan memang harus mengambil keputusan itu harus tepat gitu. Oke, Ya. oke. Walaupun sebetulnya berisiko. Nah, bagi Oke. kami seorang militer, Pak, risiko itu kan harus diukur, Oke, sedikit gitu, Pak. Kak Argianto. Rasa-rasanya melebar kita ini. Gimana, Pak? Kenapa mesti harus ke DPRD? Kenapa nggak suksesi sumber satu saja nantinya? Nanti dijawab, Pak. Saya ke Ibu ini dulu, Pak. Ke Bu Nona. Mulai Ya, Pak. Bukit Tinggi. Nanti akan dibawa, itu adalah pariwisata, dijelaskan juga dengan Pak Fauzan. Seperti apa pariwisata itu yang sebaiknya. Anda ada daya tarik kok. Nggak ada daya tarik. Dan lagi nanti lihat itu, apalagi yang datang itu turis-turis. Bukan Ya. turis. Mohon maaf saya katakan tanda kutip orang kampung yang datang ke Bukit Tinggi. Iya. Kan gitu. Karena kenapa demikian? Sampahnya banyak. Orang yang teratur itu saya masih ingat suatu yang dikatakan oleh senior saya di Lemhanas itu mengatakan, mengutip dia dari Jenderal Sudirman, direkomendasikan bangsa yang merdeka atau bangsa yang terdidik dan berpendidikan. Ya, nah kan benar. gitu. Nah konteksnya dalam hal itu menurut Bu Nona, konsep apa yang akan dibawa nantinya Bukit Tinggi ini ke Sumatera Barat? Silakan. Itu langkah pertama itu bagaimana memberikan sebuah pendidikan kepada masyarakat. Dalam sistem kita harus bisa menjual jasa yang baik, beradaptasi dengan baik. Yang pertama sekali itu tentang keramah tamahan, Pak. Oke. Karena ini ya Pak, karena di Minang ini bahasa Minang ini agak identik dengan agak gimana gitu ya. Oke. Pak. Ada kecenderungan masyarakat sekarang. Para investor juga ada kecenderungan. Banyaknya berdiri cafe and resto. Ya. Dan ini kalau di luar negeri ini tahun 80-an. Ya. Cafe resto ini di jalanan-jalanan di luar, apalagi di Eropa. Karena yang cafe resto ini, yang mulai cafe resto ini penggabungan antara cafe shop dengan resto, itu Eropa pertama. Nah, sekarang pariwisata yang ada di kita disambut dengan cafe resto yang banyak, di mana komunitas-komunitas tertentu di dalam itu. Ya, nah, oke. Menurut Ibu Nona, adanya perkembangan ini, berkecamuknya ini, bagaimana merekomendasikan pariwisata sebenarnya yang dicarikan di Bukit Tinggi ini? Silakan. Yang pertama itu melalui digital marketing. Digital marketing, oke? Ya, digital marketing. Terus yang pertama. Terus yang kedua mengenai perkembangan di sebuah kelompok-kelompok tertentu. Contoh kayak tadi Pokdarus tadi. Jadi kita bisa memberikan sebuah narasi-narasi yang bagus, bagaimana menciptakan sebuah wisata yang bisa menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Tapi Pokdarus itu dianggarkan, Bu? Dianggarkan, ada biaya, iya. Ada anggarannya, iya. Cukup besar. Iya. Berapa miliar, Bu? Sekarang kita belum bisa menentukannya, karena kan gini sistemnya kayak gini Pak. Jadi contoh ya di kelurahan saya sendiri itu Kelurahan Parentang. Nah jadi di Kelurahan Parentang itu ada sebuah situs budaya. Situs budaya itu contoh yang Batu Kura Lima Jorong itu. Nah itu pembangunannya itu kan udah lama. Nah kalau seandainya kita setelah keluarga di sana pengen itu lebih baik lagi, bisa menarik pengunjung, kita bisa merenovasinya dan itu ada anggarannya untuk itu. Begitu. Iya, berarti kecenderungannya kepada wisata sejarah. Ya. Sejarah ya. Sejarah, kuliner, terus atraksi budaya. Atraksi budaya. Ya. Jadi sejarah dikaitkan dengan budaya. Padahal inti hakikinya tahun 80-an Bukit Tinggi kan memang sejarah yang diangkat. Termodernisasi seperti saat ini. Ya. Istilahnya kekinian ya. Oke, baik, sedikit. Saya ke Pak Fauzan. Dengan adanya pengelompokan, saya melihat ini bukan lagi komunitas, ini udah habitat. Ya. Ini udah habitat. Ini habitat penggemar apa itu minuman-minuman itu namanya makanan. Udah berbeda-beda. Ini jadi tidak komunitas. Nah, konsep seperti apa menyatukan persepsi dalam rangka
kita menjadi pelayan, menjadi services di daerah sendiri untuk pariwisata. Silakan, Pak. Jadi kita memang harus mencari yang mau kita tampilkan, yang mau kita jual itu apa. Ya. Apakah itu tadi seperti kuliner makanan rendang yang katanya paling enak sedunia. Masakan rendang yang paling enak sedunia itu rasanya seperti apa? Seperti apa ya? Harus ada itu penilaian. Di luar kan itu ada Ya. ini. QC-nya itu. Wine testing ini anggurnya paling mahal. Betul, betul, Ya. betul. Bisa juga tumbuh-tumbuhan eksotis atau buah-buahan eksotis Ya. seperti durian. Kita Ya. sekarang mungkin ya Kakak Jenderal kalau Jakarta masuk rumah makan, masuk restoran tadi, itu juga ada dijual juga durian-durian yang satu biji durian itu bisa ada yang 1 juta, ada yang 600.000. Di sini kan durian juga banyak yang enak. Durian Kamang, durian Morajo, durian Manginang itu juga enak. Jadi kita harus mencari yang mau kita jual itu apa. Kalau tadi juga misalnya ada minum-minuman tadi seperti kopi shop juga banyak, tapi standarnya yang kopi shop itu seperti apa, yang apakah restoran, apakah rumah makan atau bagaimana. Memang harus ada edukasi yang bagus untuk pelaku-pelaku ini. Dan kita juga benar-benar kembali menggali yang mau kita jual itu apa. Kalau wisata ini, kalau yang tertua di dunia kan wisata ziarah agama, ada tertua. Satu wisata resort seperti tadi, kita surfing atau kita juga, kalau kita di sini tentu tidak bisa untuk seperti olahraga ski di atas gunung, kita tidak bisa. Tapi kalau misalnya para layang atau apa juga mungkin banyak tempatnya di sini. Tempat-tempat wisata olahraga. Jadi memang kita harus fokus. Kalau kita mau wisata olahraga apa? Kalau kita mau wisata kuliner apa? Kita tidak bisa. Saya pernah diskusi dengan orang pariwisata. Target marketnya begitu tinggi ini wisatawan dari mana? Mereka bilang mancanegara. Mancanegara itu apa? Yang mana yang kita tuju? Kalau misalnya kita mancanegara seluruhnya, apakah kita sanggup memberikan fasilitas untuk semua orang? Karena kalau kita misalnya mengundang wisatawan dari Asia, Singapura, Malaysia, Thailand, kita paling tidak harus punya masakan Thailand, masakan Singapura, masakan Malaysia. Kalau sekarang kita kan di sini kan kita belum melihat banyaknya alternatif makanan. Karena tidak mungkin orang itu dari pagi, siang, malam makan nasi kapau, makan nasi padang, makan nasi yang ada di kita. Itu nggak akan kuat perut mereka. Jadi kita harus mencari, kalau kita bisa target itu misalnya turis Australia, kita harus bisa bikin restoran-restoran Australia di sini. Karena ya seperti Mama ini sampai di Singapura, itu ya sudah sate, kalau mau sate di sini, mau ini karena mereka tahu nggak akan mungkin kita di Singapura makan Singapura laksa aja atau makan apa namanya chili crab soup, nggak mungkin kita akan makan seperti itu. Jadi kita memang harus memberikan fasilitas-fasilitas apa yang dibutuhkan oleh turis-turis mancanegara tadi. Dan kalau kita mau targetnya seluruh mancanegara, kita tidak akan sanggup. Baik. Terima kasih Pak Bozan, Kakak Argianto, dan Ibu Nona. Nanti kita lihat momen lagi, kita akan bicara lebih luas. Kelihatannya terkoma banyak ini. Baik. Sahabat Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada, yang selalu berbahagia. Demikian pembahasan kami ini adalah dalam rangka mengedukasi bagaimana mengakomodir kemauan, kebutuhan masyarakat, aspirasi konstituen untuk menuju Sumbar 2024, yaitu di legislatif. Kita tidak bicara Sumbar satunya, nanti akan ada kita bahas. Baik, mohon maaf sesi berikutnya. Maaf kami apabila ada kata yang tidak pada tempatnya. Yakin dan percayalah, kami tidak mengejudge, kami tidak juga memprovokasi, tapi kami juga tidak memiliki closing statement. Anda yang akan menyimpulkannya. Baik, sampai ketemu lagi di Lentera Rakyat Official berikutnya. Salam Lentera Rakyat, berani tegas mengungkap fakta.